Nah, pantangan ini adalah bagi sedulur yang memiliki khodam macan putih itu tidak boleh makan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Baiklah, setelah sekian hari ya saya tidak bikin video, tidak bikin konten lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bikin konten. Saya akan kembali lagi membahas tentang pembahasan yang unik-unik, insya Allah unik-unik, yang pembahasan yang insya Allah cukup menarik juga buat kita semua. Terutama pembahasan yang akan saya bahas kali ini juga lumayan menarik juga, lumayan unik. Mungkin sedulur semua sudah baca ya di judul ya. Pembahasan kita adalah tentang khodam. Pembahasan kita tentang khodam. Oke, kita akan bahas khodam lagi di sini ya, tentang khodam macan putih lagi. Karena menurut saya khodam macan putih ini lumayan salah satu khodam yang banyak peminatnya, banyak penggemarnya juga, karena terhitung ada banyak sekali sedulur-sedulur subscriber, para pecinta dunia hikmah. Itu banyak sekali yang request ke saya pengisian khodam secara langsung ke saya lewat WhatsApp gitu ya, karena kebanyakan itu yang ambil pengisian khodam itu jarak jauh. Jadi ya tahu dari YouTube ya, tahu dari YouTube mereka banyak yang pengisian khodam macan putih ke saya langsung. Meskipun maharnya lumayan tinggi juga, tapi banyak juga yang pesan atau yang pengisian khodam ke saya. Gitu. Nah, jadi untuk pembahasan kita adalah ini pantangannya, pantangan khodam macan putih. Nah, kok Ki Bagus, kok khodam macan putih ada pantangannya sih gitu kan? Betul, semua khodam itu menurut saya ada pantangannya gitu ya, gitu. Mau itu khodam jalur kiri ataupun jalur kanan, itu semua ada pantangan. Lah kok khodam ada jalur kiri, jalur kanan gitu kan? Iya, itu yang orang sebut ilmu hitam dan ilmu putih ya itu. Kalau menurut saya jalur kiri, jalur kanan gitu ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Itu saya lebih menyukai dengan istilah penyebutan jalur kiri dan jalur kanan gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau untuk pembahasan ilmu hitam dan putih itu memang sedikit mengerikan juga sih gitu, tapi ya intinya sama aja sih. Ilmu hitam ya gitu juga, ilmu putih ya gitu kan, ini nggak ada bedanya. Mungkin untuk sedikit perbedaannya itu adalah perbedaan tata caranya mungkin ya, pembedaan tata cara atau tata lakunya gitu. Kalau jalur kanan itu dominan tata caranya itu lebih ke arah hal-hal yang berbau ibadah gitu ya, harus melakukan zikir, ibadah, sholat, ataupun melakukan kebaikan. Kalau jalur kiri itu ya nggak ada yang seperti itu, terobos aja udah. Jadi nggak ada harus beribadah, nggak ada harus melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Itu rata-rata ya gitu ya, kebanyakan gitu. Itu jalur kiri. Nah sebenarnya sama aja sih, cuman ya tentu kalau untuk jalur kiri sih, kalau
kalau kita telat memberi makan, kalau kita punya khodam telat memberi makan, ya tentu akan ada efek negatif gitu kan. Misalnya kita disuruhnya nyiapin apa, sesaji atau apa kan gitu. Nanti kalau kita nggak nyiapin sesaji atau telat memberi sesaji, itu nanti bakal berefek negatif buat kita gitu. Kecuali kalau jalur kanan gitu ya, misalnya disuruh untuk diwirid gitu kan. Nah sedangkan kita tidak wirid, nah itu juga salah satu berefek juga buat kita gitu. Salah satu efeknya, tapi nggak begitu terasa berat sih gitu ya. Paling juga energi si khodam ini semakin berkurang gitu kan. Ya tentu kalau kita sering melanggar pantangan ini ya, si khodam juga lama-lama akan pergi gitu kan. Jadi bahaya juga sih. Nah, kita akan membahas itu, yang kita bahas tadi itu pantangan umum ya. Kebanyakan kan pantangannya itu yang dilarang oleh agama. Misalnya yang di agama Islam dilarang, misalnya mabuk, zina, itu sudah pasti ya itu ya. Itu sudah pasti sesuatu hal yang sangat dilarang kalau pengamal ilmu hikmah jalur kanan gitu ya. Ya ilmu hikmah ya jalur kanan gitu kan. Terus judi gitu kan. Meninggalkan sholat itu salah satu pantangan yang umum gitu ya di jalur kanan. Sedangkan untuk jalur kiri ya bervariasi juga sih. Ada yang misalnya dilarang makan makanan yang, contohnya tidak boleh makan makanan yang hasil dari melayat. Itu kan kalau kita mau mengantarkan orang dikubur itu kan suka dikasih makanan gitu kan, atau makanan tahlilan gitu kan, ada yang seperti itu. Tidak boleh makan makanan yang dihasilkan dari orang yang meninggal, itu ada. Ya tentunya banyak juga sih, banyak pantangan-pantangan untuk jalur kiri ini bervariasi tergantung dari seorang guru yang mengijazahkan, yang mengisikan gitu ya. Nah itu sudah umum sedulur, itu pantangan yang sudah umum. Tapi ada satu pantangan khodam macan putih yang tidak boleh dilanggar. Ini mau jalur kanan, mau jalur kiri, ini semuanya harus menjauhi pantangan ini. Dan memang pantangan ini sangat berperan penting gitu ya. Jadi induk kuncinya itu ada di sini gitu. Kalau kita melanggar ya sudah, si khodam itu akan drastis berturun powernya gitu ya. Misalnya tadinya powernya itu 100%, jadi berkurang 50% gitu ya. Bahkan bisa sampai 70%, bisa berkurang drastis. Nah ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Ini pantangan ini sengaja saya babar supaya untuk para pemahar khodam dari saya macan putih itu bisa tahu, jadi harus melanggar pantangan ini. Nah pantangan ini adalah bagi sedulur yang memiliki khodam macan putih itu tidak boleh makan bekicot. Ya apa ya bahasa Indonesianya itu bekicot kalau nggak salah. Sudah nanti saya kirim gambar ininya ya. Itu bekicot itu kalau kita artikan itu seperti makhluk ini, keong itu ya. Keong siput-siputan itu kan ya. Nah ini pemilik khodam macan putih ini tidak boleh makan bekicot itu nggak boleh. Karena memang bisa mempengaruhi power daripada khodam macan putih yang kita miliki gitu ya. Nah ini satu pantangan yang sangat sepele tapi sangat berbahaya gitu ya. Kalau bisa sedulur yang memang memiliki khodam macan putih itu tidak boleh makan bekicot ya. Itu bekicot itu kan ada apa sih, kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah iya bekicot kalau nggak salah. Ya, itu nggak boleh makan itu. Baik mau digoreng dulu kek, mau direbus kek, mau dikasih bumbu, itu nggak boleh. Ini khusus bekicot ya, kan ada ya banyak siput-siput lainnya itu kan, ada yang bentuknya kecil-kecil yang suka ada di sawah itu kan ada. Nah ini khusus yang bekicot ya, yang bekicot yang suka ada di daun pisang itu kan ada ya. Nah ini khusus yang bekicot saja ini nggak boleh. Kalau pemilik khodam macan putih ini nggak boleh makan bekicot. Itu nanti si khodam bisa melemah energinya. Dan kalau kita sering mengkonsumsi ya bisa-bisa menghilang, dia akan pergi dari kita gitu ya. Itu pantangan khodam macan putih gitu ya. Barangkali sedulur ada yang belum tahu, ini saya kasih istilahnya ya,
sharing aja lah ya gitu, sharing barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Nah itu salah satu pantangannya. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.